induk-induk ikan nila ini yang harus kita lakukan. Apa solusi yang kita lakukan terhadap permasalahan tadi? Terjadi penurunan kualitas benih ikan nila yang mau kita budidayakan itu sangat dipengaruhi dari kualitas induknya. Kualitas induk ikan nila ini yang perlu diketahui oleh pemirsa Gustrina Channel. Semua makhluk hidup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Gustrina, di Gustrina Channel. Pemirsa Gustrina Channel yang tercinta, pada hari ini, sesi ini kita akan bicara tentang ikan nila. Kenapa kita mendiskusikan ikan nila? Bapak dan Ibu pencinta Gustrina Channel pasti pernah memakan ikan nila. Ikan nila salah satu jenis komoditas ikan air tawar yang sangat potensial untuk dikembangkan. Dan saat ini ikan nila banyak sekali jenis-jenis ikan nila yang beredar di Indonesia. Pemirsa Gustrina Channel, salah satu kendala saat ini yang menjadi permasalahan bagi para pembudidaya ikan nila adalah induk yang berkualitas. Kalau kita bicara national broodstock, untuk ikan nila di Indonesia belum banyak yang melakukan. Ada beberapa balai riset yang melakukan berbagai macam broodstock untuk ikan nila. Ikan nila, kalau Bapak dan Ibu pernah melakukan proses budidaya ikan nila termasuk ikan yang pertumbuhannya sangat cepat, sangat mudah untuk dipelihara, dan sebagai bahan baku untuk diolah menjadi makanan dalam bentuk model apapun, makanan kekinian dengan bahan baku ikan nila ini sangat banyak dilakukan. Ikan nila sangat enak, sangat lezat, mau diolah dalam bentuk makanan apapun, segmentasi usahanya sangat luas. Dengan permasalahan ketersediaan induk ikan yang unggul, kita akan diskusikan bagaimana kita harus memahami berbagai ilmu pengetahuan untuk mencetak induk-induk unggul berbagai komoditas. Salah satunya adalah ikan nila. Pemirsa Gustrina Channel, ikan nila ini bukan berarti ikan asli perairan Indonesia. Ikan nila ini dilakukan proses berbagai macam program yang ada di Indonesia. Pertama masuk ikan ini tahun 1965, bernama ikan mujair. Ikan mujair itu adalah memang ikan yang ada di Indonesia yang ditemukan oleh Bapak Mujahir yang ada di Jawa Timur, Pasuruan, hampir mirip dengan ikan nila. Ikan nila masuk ke Indonesia pada tahun 1968. Perbandingan ikan nila dengan ikan mujair, ikan nila memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dan tidak cepat menjadi dewasa. Dalam arti, kalau ikan mujair ini sangat cepat menjadi dewasa, ukuran kecil sudah bisa menjadi, dia melakukan proses breeding secara alami sehingga sudah menghasilkan benih-benih ikan. Tetapi ikan nila yang dihasilkan dari hasil program breeding ini memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dan memiliki ukuran yang lebih besar dengan daging tubuh yang tebal. Dengan penyebaran ikan nila di seluruh Indonesia, saat ini memang dengan kondisi karakteristik ikan nila yang cepat tumbuh, sangat toleransi terhadap lingkungan hidup di mana dia pun tinggal, dan juga mempunyai dewasa lebih lambat dibanding ikan mujair dan sangat mudah untuk berkembang biak dengan daging yang tebal dan putih tadi. Sehingga ikan nila ini sangat banyak varietasnya yang ada di Indonesia. Kalau Bapak Ibu pemirsa Gustrina Channel melihat, dalam pemeliharaan ikan nila ini bisa dilihat dari warna ikan nilanya. Ada ikan nila yang berwarna hitam, ada ikan nila yang berwarna putih,
ada ikan nila yang berwarna orange, ada yang berwarna albino, ada yang berwarna merah. Ikan nila berwarna merah ini salah satu solusi substitusi dari ikan kakap merah, yang kontinuitas produksi ikan kakap merah itu tidak bisa stabil. Tetapi kita dengan membudidayakan ikan nila merah ini sebagai solusi alternatif untuk menggantikan ikan kakap merah. Sehingga banyak juga pengusaha yang membudidayakan ikan nila merah sebagai substitusi dari ikan kakap merah. Pemirsa Gustrina Channel, ikan nila dengan sangat mudah berkembang biak, tetapi terjadi perubahan kalau kita bicara penurunan karakteristik dari ikan nila yang asalnya, di mana ikan nila asalnya ini berasal dari sungai Nil di Afrika, sehingga dengan berbagai macam kendala di mana banyak petani yang melakukan pemijahan ikan nila tanpa ada yang melakukan pengawasan terhadap ikan nila tersebut, sehingga kita harus melakukan berbagai macam program breeding agar berbagai permasalahan tadi terkait dengan adanya penurunan kualitas mutu induk-induk ikan nila ini yang harus kita lakukan. Apa solusi yang kita lakukan terhadap permasalahan tadi? Terjadi penurunan kualitas benih ikan nila yang mau kita budidayakan itu sangat dipengaruhi dari kualitas induknya. Kualitas induk ikan nila ini yang perlu diketahui oleh pemirsa Gustrina Channel. Semua makhluk hidup Allah ciptakan mempunyai masa reproduksi yang optimal. Tidak serta-merta sepanjang umur ikan itu dia akan bisa melakukan reproduksi yang optimal. Begitu juga dengan ikan nila. Berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan oleh Gustrina Channel, ikan nila itu mempunyai masa reproduksi optimal hanya 2 tahun. Jika selama 2 tahun Bapak dan Ibu melakukan proses pemijahan secara alami ikan nila, maka induk-induk yang sudah dipergunakan untuk pemijahan secara alami ini harus diganti. Nah, dari mana lagi kita akan mencari induk-induk pengganti setelah kita melakukan proses reproduksi selama 2 tahun? Karena berdasarkan hasil pengalaman dan riset yang sudah dilakukan, setelah 2 tahun masa reproduksi optimal dari ikan nila ini sudah tidak menjadi maksimal. Sehingga kita harus melakukan restocking kembali induk-induk. Induk-induk yang unggul ini diperoleh dari program breeding yang benar. Jika Bapak dan Ibu banyak petani ikan yang melakukan breeding sendiri, membuat benih sendiri tanpa mengetahui asal-usul induknya, dari generasi keberapa, dari asal-usulnya dari mana, proses breedingnya tidak dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah dibuat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, ini maka tidak ada kualitas benih yang sesuai dengan standar. Sehingga banyak para petani yang mengeluh, mengapa ikan nila dari benih yang dibeli itu tidak mengalami proses pertumbuhan. Bisa jadi benih-benih yang dibeli itu sudah tidak menjadi benih unggul karena dari hasil proses reproduksi yang induknya sudah kadaluarsa. Kalau kita bicara kadaluarsa, sehingga dengan terjadinya penurunan kualitas induk berdampak terhadap penurunan kualitas benih. Kualitas benih ikan nila yang menurun akan berdampak terhadap pertumbuhan ikan nila yang kita pelihara. Akan berdampak terhadap daya tahan benih ikan nila itu terhadap berbagai serangan penyakit. Banyak yang terjadi di Indonesia ini dengan berbagai macam jenis-jenis ikan nila yang saat ini ada. Sehingga perlu dilakukan berbagai macam program breeding yang dilakukan oleh institusi riset. Indonesia harus memiliki National Broodstock Center untuk setiap komoditas ikan yang menjadi tanggung jawabnya. Dulu ada Balai Besar Budidaya Air Tawar Sukabumi yang melakukan berbagai macam breeding, program breeding untuk ikan nila. Ada Balai Riset Pemulihan Ikan Sukamandi yang melakukan breeding untuk ikan nila. Program breeding bagi ikan nila ini bisa dilakukan dengan selective breeding, baik seleksi individu maupun seleksi famili.
atau dengan melakukan hibridisasi, atau melakukan manipulasi kromosom, atau dengan manipulasi gen. Saat ini di Indonesia baru dilakukan program breeding dengan dua hal, selective breeding dengan seleksi individu dan seleksi famili maupun hibridisasi. Bapak dan Ibu pemirsa Gustrina Channel, jika ingin mendalami berbagai macam program breeding ini, silakan. Saya pribadi sudah menulisnya dalam buku Genetika dan Reproduksi Ikan. Buku tersebut mengulas secara detail bagaimana jika Bapak dan Ibu akan menjadi supplier benih-benih ikan. Program breeding ini harus dipahami. Bagaimana melakukan selective breeding, baik seleksi individu maupun seleksi famili. Bagaimana melakukan hibridisasi agar dihasilkan benih-benih yang unggul. Yang perlu diingat dalam program hibridisasi, tujuan utama hibridisasi adalah menghasilkan benih unggul. Tetapi pada faktanya, para pemirsa Gustrina Channel, para petani ikan tidak tahu bahwa hibridisasi menghasilkan benih unggul. Jika benih unggul tersebut dipelihara dan kemudian dijadikan induk lagi, akan terjadi berbagai macam penurunan genetis. Ini yang tidak diketahui oleh para pemirsa Gustrina Channel atau siapapun dalam hal ini mengimplementasikannya. Banyak membeli benih-benih ikan hibrida kemudian dijadikan calon induk kembali. Padahal tujuan utama hibridisasi adalah melakukan merilis benih-benih yang unggul. Nah, kemudian harus dilakukan lagi program hibridisasi lagi. Dilakukan lagi seleksi. Bagaimana proses pertumbuhan itu bisa terjadi. Pemirsa Gustrina Channel saat ini yang sudah ada di Indonesia, jika pemirsa Gustrina Channel pernah membaca berbagai macam jenis ikan-ikan nila. Pada ikan nila ada program breeding seleksi individu. Kalau pemirsa Gustrina Channel pernah mendengar istilah nila jatim bulan, nila anjani, itu adalah hasil seleksi individu atau hasil seleksi famili yang di Jawa Barat ini sangat ngetop. Nila nirwana, nila sultana, nila best, atau hasil produk hibridisasi. Nila Larasati, Nila Srikandi, Nila Gift, Nila Nivi. Nah, berbagai program breeding, apa itu seleksi individu, apa itu seleksi famili, apa itu hibridisasi, kita akan kumpas secara jelas pada sesi pertemuan selanjutnya.